Seorang yang mujrim, yang berdosa itu dalam Al-Quran dinyatakan walla mustakbiron. Dia berpaling terhadap hidayah Allah dan mustakbiron, dan merasa sombong menghadapi petunjuk Allah. Pendapat saya ini paling bagus. Ya. Wala, ya, kalau bahasa Jawa itu melengos, mustakbiron, dan merasa kibir, merasa sombong dengan aturan-aturan Allah. Itu orang yang mujrim, orang yang berdosa. Walahu adzabun muhin, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Sabtu pagi rahimakumullah yang berbahagia. Bahagia ya Bu? Nah, bahagia ya. Jadi, kita setiap bangun tidur, nah, maka pikiran kita harus pikiran yang bahagia, pikiran yang optimis bahwa hari ini merupakan hari yang terbaik bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan iman dan Islam, karena saat ini masalah keimanan ini merupakan sesuatu yang harus kita pertahankan. Karena apa? Ya, karena menurut para ahli, zaman ini, zaman sekarang ini adalah zaman yang bisa menurunkan minat beribadah. Di zaman ini bisa menurunkan minat beribadah. Jadi zaman teknologi ini minat beribadah jadi menurun. Kemudian yang kedua, ini saya juga membaca seorang ahli menyatakan bahwa zaman ini akan mudah adanya perubahan perilaku, perubahan akhlak, perubahan etika. Asbaha mu'minan wa amsi kafiron. Pagi masih mukmin tapi sorenya sudah apa? Kafir. Ya, ini perubahan etika. Ya. Itu sering sangat kentara. Pulang, kalau kita bisa melihat pulang selebriti itu pulang dari umroh, wah makanya bicaranya waduh sangat robbani.
Tapi setelah itu kok ya terus buka-bukaan lagi ya. Jadi perubahan perilaku, sandiwaranya kehidupan itu sangat apa? Kelihatan. Dan itu juga bisa mengenai kita. Karena media informasi dan kemajuan teknologi ini sering kemudian mengganggu. Kita sudah baik, tapi kemudian mendapat info hal-hal yang tidak baik, akhirnya mengurangi apalagi info-info dalam masalah ketauhidan dan keagamaan. Ada info kemarin kalau di Arab Saudi itu sekarang banyak yang ateis, ya toh, ada masuk dalam HP. Lalu kita bayangkan wong nang Arab yo kasing napa ateis. Nah, itu akan bisa merubah perilaku karena kemajuan informasi ini, juga etika. Ya. Kemudian ketidakseimbangan emosi. Ketidakseimbangan emosi. Jadi emosi kita ini gampang terpengaruh. Berita hoax akan mempengaruhi sering emosi kita. Ya, emosi kita sering menjadi hoax. Misalnya hoaxnya yang kemarin benar ternyata di pondok mana itu, ya, pondoknya Al Zaitun. Itu banyak tulang-tulang apa babi. Wah, ini gimana ini? Kok bisa berita-berita seperti itu apa tersebar? Ada emosi, gampang tersulut kepada emosi. Tadinya orang sabar jadi bisa emosinya tidak terkendali. Kemudian zaman ini juga bisa menyebabkan banyaknya konflik sosial. Konflik sosial. Dulu masalah parkir tidak masalah, tapi sekarang bisa jadi konflik sosial ketika tetangga kita punya mobil, kemudian parkirnya di jalan, menutup akses kita untuk bepergian. Jadi konflik. Parkir konflik. Air limbah konflik. Ada anak-anak konflik. Jadi sekarang sampah dihukum 400.000 yang buang sampah apa sembarangan. Inilah yang terakhir ini, karena seperti ini lalu banyak yang terkena gangguan jiwa. Inilah yang sesuatu yang menurut para ahli ini perlu kemudian kita harus memperkuat diri. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, syarru ma fi rajulin, suatu yang jahat akan menghinggapi kepada seseorang. Ya. Apa itu? Suhun hali'un. Suhun hali'un.
kekikiran yang membuat kegelisahan. Kikir kemudian sampai menjadi apa? Gelisah. Ya semelang kalau bandane napa? Sudah gelisah dia. Sedangkan ar-rizqu minallah. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rizki dan Allah menyempitkan rizki kepada yang dikehendaki oleh Allah. Gelisah. Ya, yang sudah sepuh-sepuh sering gelisah. So anakku piye yo. Saiki golek gawean we angel. Saya sesuk. Akhirnya selalu jadi kikir karena semelang. Ya, jangan, tidak usah untuk sedekah, ini untuk nabung, untuk kekikiran yang menggelisahkan. Ini syarru, Rasulullah menyatakan suatu keburukan. Kemudian yang kedua, wajib non khali'un. Ini ketakutan yang berlebihan, kikir yang menggelisahkan dan ketakutan yang khali'un, berlebih-lebihan. Ya kita ini ya terkena rasa apa? Takut. Ada benjolan sedikit saja sudah wah kanker boy. Ya. Karena apa? Karena sudah membaca info bahwa kanker itu mulai dari benjolan yang kecil. Jangan dipijit-pijit. Oh, itu akan sudah benjolan kecil ternyata setelah beberapa hari hilang. Jadi takut yang berlebih-lebihan. Banyak terjadi di TV tabrakan-tabrakan. Lalu kita juga gelisah atau takut. Wah harap lunga neng tol. Nih ya. Jadi takut yang berlebihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka inilah keadaan yang menggelisahkan kita. Nah, kemudian tak tambah ini. Ronggo Warsito ya toh. Amenangi zaman edan. Ewoh aya ing pambudi. Ewoh piye iki ngadepi zaman edan. Melu edan ora tahan. Yen tan melu anglakoni buya keduman milik. Nah, buya mboten tidak mendapatkan bagiannya. Ini terus kaliren wekasanipun. Ya, karena tidak ikut edan dadi kaliren. Dilalah kersaning Allah. Ini Ronggo Warsito dulu mak sudah pakai Allah ya. Dilalah kersaning Allah bejo begjaning kang lali luweh bejo kang eling lawan waspada. Ya, jadi inilah keadaannya. Kemudian bagaimana kita menanggapi yang demikian ini? Maka
Yang pertama adalah marilah kita berkeyakinan yang utuh, totalitas kepada Allah. Totalitas kepada Allah. Yang namanya totalitas itu ada 4 hal. Pertama, kepada Allah kita taat, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat. Ya, jadi semua yang diberikan oleh Allah berupa petunjuk kita taat. Kemudian yang kedua adalah tunduk, manut kepada Allah. Tidak wa tu'minuna bi ba'din wa takfuruna bi ba'din. Iman kepada petunjuk Allah sebagian dan kafir kepada petunjuk Allah sebagian. Itu tidak totalitas. Kalau yang sesuai dengan keadaan dirinya dan membahagiakan, nah dia apa? Taat. Tetapi ketika aturan itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau mungkin tidak menguntungkan, kemudian dia apa? Kufur, tidak mau melaksanakan. Dalam keadaan yang seperti inilah yang sekarang ini kami lihat sering ada apologi. Apologi itu apa? Membuat alasan-alasan pembenaran. Mengapa kamu mengerjakan hal yang demikian? Wah, kalau tidak demikian tidak bisa. Nanti perusahaan saya tidak bisa berkembang dengan, ya terpaksa saya mengerjakan. Ini masih lebih baik daripada mengatakan, oh zaman sekarang kok mau baik golek sing golek sing haram ya angel, saya golek sing apa. Jadi ketundukan sami'na wa ata'na. Jadi kita apa saja yang itu petunjuk Allah ya kita kerjakan, tunduk. Kemudian yang ketiga adalah hina. Kita harus merasa hina di hadapan Allah. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Saya dan panjenengan semuanya bisa hadir Sabtu pagi di Aula PWM ini atas izin Allah. Ya. Allahus Somad. Kita itu bergantung kepada Allah. Kalau kita melihat sekarang ini kekeringan, banyak yang menunggu sampai 1 jam air sedikit dicidui. Itu kita alhamdulillah di Jogja, di tempat kita ini sumur masih apa? Masih baik. Rasa mikir kok nek tandone sudah apa hampir sudah ceklik sendiri, ya, sudah ada otomatis, tidak perlu. Ini kan nikmat. Ya.
Allahus Somad. Kita itu tergantung kepada Allah. Ya, semuanya yang ada pada diri kita saat sekarang ini, semuanya itu atas pertolongan Allah dan atas izin Allah. Ya. Jantung kita masih bagus, ginjal kita masih bagus, penglihatan, pendengaran kita masih bagus. Ini semua atas izin Allah. Karena banyak di antara ya teman-teman kita, seumur kita, ini sudah banyak yang berkurang atau bahkan banyak yang kena penyakit lalu sudah sowan di hadapan Allah. Inilah hina kita ini di hadapan Allah. Kemudian dengan hina itu kita menghambakan diri kepada Allah. Ya, tidak menjadi wala mustakbiron. Ya. Seorang yang mujrim, yang berdosa itu dalam Al-Quran dinatakan wala mustakbiron. Dia berpaling terhadap hidayah Allah dan mustakbiron dan merasa sombong menghadapi petunjuk Allah. Pendapat saya ini paling bagus. Ya. Wala, ya kalau bahasa Jawa itu melengos, mustakbiron dan merasa kibir, merasa sombong dengan aturan-aturan Allah. Itu orang yang mujrim, orang yang berdosa. Walahu adzabun muhin, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Karena dia merasa tidak hina di hadapan Allah, maka dia akan mendapatkan azab yang menghinakan dia. Kemudian yang keempat, yang namanya totalitas adalah pengabdian. Pengabdian. Jadi apa yang kita kerjakan ini adalah sebagai abdi. Kita hidup ini job description-nya itu Allah. Kalau dulu yang menjadi korpri itu dinyatakan abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, dalam totalitas ini kita abdi Allah. Ya. Mengabdi kepada Allah. Seorang abdi itu dalam perilakunya, job description-nya hidup ya sesuai dengan aturan. Seperti kalau dulu saya jadi PNS itu ya job description-nya apa? Itu artinya abdi negara. Manut, kamu pekerjaannya ini, tanggung jawabnya seperti ini. Harus dikerjakan dengan baik, maka tiap-tiap triwulan ada laporan. Ya. Tengah tahunan ada laporan, tahunan ada laporan. Ini biasanya laporannya di ya di AP-AP. Ya kalau kita dengan Allah tidak bisa begitu. Karena Allahu alimun hakim. Allah maha mengetahui. Jadi pengabdian kita kepada Allah dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan perintah Allah tentang kita itu tidak akan membebani kita. Perintah Allah itu bukan beban. Sholat bukan beban.
Kalau sholat sampai menjadi beban, nah, itu berarti ya perlu kita revisi. Ya. Laporan kita kepada Allah perlu kita revisi. Perasaan kita perlu kita rubah, ya, supaya bukan menjadi beban. Kemudian beban tanggung jawab kehidupan, bapak-bapak memberi nafkah kepada keluarga, ibu-ibu menjadi orang nomor, saya mohon maaf mengatakan orang nomor 2 ya. Memang dalam keluarga itu nomor 1 apa? Bapak. Tapi bukan berarti menyepelekan ibu. Ini semuanya merupakan satu beban. Ketika kita ada beban dunia, maka harus diselaraskan dengan beban dari Allah. Ya. Misalnya dalam keluarga kan Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Ar-rijal, seorang suami itu qawwam, melindungi, ya. Kemudian juga bertanggung jawab kepada istri dan seluruh keluarga, karena memang Allah memberikan fadilah. Fadilah itu berupa apa? Suami harus memberi nafkah kepada keluarga itu. Bima faddalallahu. Ya. Ini beban. Nah, ketika kita ada beban dunia, cocokkan dengan job description dari Allah. Apa? Suami mempunyai tanggung jawab memberi nafkah. Maka cara mencari nafkah pun harus sesuai dengan aturan Allah. Sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana mencari rezeki yang halalan thayyiban. Ini abdi. Ya. Kita punya beban, kewajiban karena kehidupan kita, tapi kita juga punya kewajiban sebagai abdi Allah, sebagai Abdullah. Itu merupakan satu keyakinan atau keimanan yang utuh. Kemudian yang kedua, menghadapi keadaan seperti ini, maka kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Hiruk pikuknya kehidupan ini, maka jawaban kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita cita-citakan, perencanaan tujuan kehidupan kita. Ada tujuan yang pendek, juga ada tujuan yang jauh. Ya, tujuan yang jauh kita, ya yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, ya, untuk beribadah kepada. Ini tujuan semua kehidupan kita ini adalah untuk
beribadah. Kemudian tujuan juga yang pendek-pendek dari kehidupan kita itu harus jelas. Jangan sampai untuk sekarang ini loh, jangan sampai kita wis pokoke urip ki waton mlaku. Ana dina ana sego. Ya kepasrahan itu bagus. Tapi harus ada tujuan. Gimana? Karena hiruk pikuknya info dan lain-lain tidak, kalau seperti dulu bisa. Zaman yang dulu kita atau bapak ibu kita dulu ada nyeblok ke pari di sawah dinteni engko wis napa wis panen. Sekarang harus diuji, harus pakai pupuk, harus sesuai dengan apa musim. Ya. Kalau dulu masalah air tidak masalah, tanah-tanah masih subur dan lain sebagainya. Jadi marilah kita mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan ini akan membawa langkah-langkah kita itu langkah-langkah yang pasti. Langkah yang pasti. Nah. Sehingga langkah pasti itu akan membawa sesuatu yang kita punya harapan ya, tentang tujuan kita itu. Monggo. Misalnya kita mempunyai tujuan yang jelas tentang anak-anak kita. Ya harus jelas. Mau diapakan nanti setelah dia masuk pendidikan, mau ke pesantren atau mau ke mana, ini kan tujuan yang jelas ya. SMA atau SMK jelas ya. Sampai juga waktu mau menikahkan ya, sehingga mulai dari mereka dalam pergaulan juga sudah kita arahkan ya. Jangan sampai terjadi pernikahan dini gitu. Ini tujuan jelas juga dalam penghidupan kita, bagaimana kita mengurai tujuan yang jelas. Ataupun yang sangat dekat hari ini kita punya acara apa, ini harus jelas. Maka tidak apa hadis atau bukan saya lupa, tidak boleh kita bepergian dari rumah itu tanpa tujuan. Ngopo kelintong-kelintong. Ya kelintang-kelintang boleh, tapi tujuan mawa kelintang-kelintang ke Imogiri golek jenang. Ada tujuan. Ya, jadi dalam kehidupan ini tujuan kita harus apa jelas. Kemudian yang ketiga, memiliki visi mengembangkan kehidupan yang harmonis antar sesama sebagai rahmatan lil alam. Jadi setelah tujuan yang jelas, biasanya tujuan itu untuk kepentingan diri kita sendiri, maka item ini kita juga harus mengembangkan kehidupan yang harmonis.
Sekarang Pak Haidar Nasir itu banyak tulisan mengenai wasatiyah. Wasatiyah, tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa takunar rasulu 'alaikum syahida. Yang demikian itu kami Allah menjadikan kamu sekalian itu ummatan wasatan, umat yang wasatiyah, tengah-tengah, atau juga dinamakan umat yang tawazun, ya, yang tawazun, yang dalam kehidupannya itu ada keseimbangan. Pertama yang penting yaitu keseimbangan, karena kita mau hidup kebersamaan, ya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan apa? Masyarakat. Ya, jadi ada keseimbangan karena kita ingin mengembangkan kehidupan yang harmonis, harus seimbang. Dalam apa yang kita miliki ini ada hak orang lain. Wa fi ambalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka, ya termasuk kita, ada hak lisaili untuk orang yang meminta, wal mahrum, dan untuk orang yang tidak meminta tapi sebetulnya butuh. Nah, kepedulian seimbang, tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi juga mementingkan orang. Seperti ini Pak Muhajir, Menteri Menko PMK, mengatakan ya sebaiknya ada aturan haji itu cukup 1. Karena apa? Nah, karena yang nunggu Jogja saja nunggunya sudah 35 tahun. Ya. Keinginannya orang yang kaya itu wah sudah bisa haji berkali-kali karena punya uang. Ya. Dan pemerintah Arab itu kemarin musim haji belum rampung saja umroh sudah dibuka. Jadi kemarin itu yang haji akhir mau pulang itu sudah umroh sudah berjalan. Kalau dulu itu haji selesai ngeresihi Mekah Madinah baru ada izin apa umroh. Nah, sekarang katanya Arab Saudi itu ingin pendapatan non minyak. Nah, ini dari umroh. Kembali kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat harus seimbang. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kampung akhirat, tapi wala tansa, jangan lupa nasibmu di dunia. Keseimbangan, ya. Kemudian keseimbangan juga dalam masalah dunia dan apa? Akhirat. Keseimbangan tidak hanya
memberatkan dunia, tapi menyepelekan akhirat. Saya bacakan satu hadis dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yantaziru ahadukum minat dunya. Apa yang kamu tunggu seseorang dari kamu sekalian? Apa yang kamu tunggu dari dunia ini? Illa, kecuali pertama, ghinan mudghiyan. Ketika kamu mendapatkan kekayaan, maka kamu akan togho, melampaui. Ini keharmonisan kita bisa tercapai karena ghinan mudghiyan, kaya kemudian melampaui. Au faqran munsiyan, atau kamu miskin kemudian menjadi lupa. Sugih lewat, miskin menjadi munsiyan, lupa. Ya, kita bayangkan ketika kita menghadapi sesuatu yang kurang itu sering lupa. Kalau punya kesempatan, ya lupa itu kemudian menggunakan kesempatannya itu untuk hal-hal yang negatif. Karena merasa miskin maka korupsi, nguntet, ya, kecil-kecilan nguntet, pedagang kecil tapi sudah borok karena keinginan mendapatkan sesuatu. Bahkan sering karena kemiskinan kemudian berbuat kriminal. Maka negara itu akan terlihat kalau di situ angka kemiskinan kok tinggi, itu mesti negara itu kurang bagus. Karena banyak yang lupa. Lupa itu bisa melakukan yang namanya kekerasan maupun kriminalitas. Ini harus hati-hati. Ya. Jadi ketika kita fakir maka menjadi lupa. Kemudian au mardon mufsidan, atau kita sakit kemudian kita akan merusak. Sakit kemudian merusak. Sakit fisik, kemudian yang berat itu kalau sakit hati. Sakit hati akan merusak. Kepala desa ora kepilih meneh, kon bloke dalan dirusak. Ha iki mbiyen sing ngragati aku. Sakit. Nah, kalau pemilu yang dulu wis nyumbang karpet di jalur. Sing angel nyumbang mustaka le arep ngedunke. Jadi kalau ada barisan sakit hati itu berbahaya. Ini barisan sakit hati. Nah, ini akan kemudian merusak. Nah, termasuk diri kita kalau sakit ya jangan kemudian merusak.
mangkel aku. Lalu kemudian merusak atau mengurangi sesuatu. Mangkel aku orang menyang ngaji. Mangkel itu kan merusak meskipun dirinya sendiri juga rusak. Pengajian itu juga sudah ya hadir, apalagi kalau terus rasa menyang ngaji. Nah, itu ya, ajak ya. Ya. Itu yang berat adalah merusak atau ketika kita sakit hati, maka menghadapi pilihan nanti tidak usah sakit hati. Yang penting milih sing awake dhewe apik, kalah ro menang urusan tawakal kepada Allah, bukan urusannya KPU ya. Terserah. Kemudian au haraman muqayyidan, atau yang kita nanti ya seperti saya ini, karena ketuaan maka kemudian muqayyid, terikat ya. Karena tua kemudian kita sudah banyak terikat. Inilah dunia. Maka keharmonisan kita kebersamaan kalau sudah tua, ada yang mengatakan kalau sudah tua jangan merasa tua. Karena kalau kita terus mensugesti diri kita ini tua, akan muqayyid, kita akan terikat. Arep ngaji, wah aku wis kudu banyak istirahat, terikat. Biasanya jadi imam sholat terus wah aku wis tua ya, tak nyudo dadi imam, jangan ya. Karena merasa tua akan menjadikan kita terikat dengan ketuaan itu. Yang sudah pensiun jangan terus memensionkan diri. Terikat kita, kalau merasa tua menjadi terikat, apa-apa merasa oh aku iki wis tua. Ya. Mungkin sekarang ini nanti September Oktober kan sampai November kan ada musran ya. Musyawarah rantai. Itu jadwalnya. Ya, jangan sampai merasa tua. Ya. Aku diganti loh, aku aja dadekke pengurus senai loh, aku wis tuwa. Ya kita ada pemikiran itu, tapi jangan itu menjadi sesuatu yang kemudian mengikat diri kita. Aku wis tuwa, wis ra iso apa-apa, wis aja dikai tanggung jawab, tidak. Kita masih bisa. Ya, jadi tua yang mengikat. Au mautan mujhizan, atau kematian yang melumpuhkan. Nah itu sudah lumpuh ya. Kemudian hadis itu diteruskan awid dajjal fad dajjalu syarrun wa ibun yantadiru. Atau nanti kalau sudah datang Dajjal, Dajjal itu adalah syarrun, kejelekan yang ghaib, yang kita belum tahu, yang tadiru, yang akan ditunggu. Nah, ini Dajjal. Ini ghaib jadi pengertiannya macam-macam. Apa saiki wis ana Dajjal. Tapi intinya Dajjal itu syarrun, sesuatu yang merusak. Awis sa'ah, atau kita menunggu kiamat, wasa'atu adha wa amar, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Ini hadis dari Rasulullah.
Kemudian untuk memiliki visi mengembangkan kehidupan yang harmonis, maka harus diikuti dengan kita masih belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Sebab keharmonisan sekarang ini membutuhkan ilmu umum dan membutuhkan ilmu agama. Maka ada istilah zu'ama wal ulama. Zu'ama itu ahli-ahli ilmu umum, ulama ahli ilmu-ilmu agama. Ini harus bersatu. Karena kehadiran kebersamaan itu sekarang harus begitu. Kehadiran obat saja kan harus yang pinter obat dan juga yang pinter agama. Semua harus bersertifikasi halal sekarang ini. Nanti tahun 2024 itu dimohon semua, ya toh? Semua produk makanan dan minuman itu bersertifikat. Itu membutuhkan orang yang ahli tentang bagaimana menelusuri kalau produksi ini atau hasil produk ini merupakan ada babinya. Itu sekarang sudah ada, ya, sudah ada teori dan di lab itu sudah ada. Cepat kalau ingin mengetahui ada unsur haram atau tidak. Ini. Jadi kita semua di agama ya kita sudah memperoleh, tapi ketika kita ingin kebersamaan juga tahu tentang masalah ilmu-ilmu umum. Ya. Pokoknya ini tidak. Kita melihat keadaannya bagaimana. Bagaimana hukum yang kita sampaikan itu bisa diterapkan dalam masyarakat. Bagaimana? Maka ada psikologi massa. Kita harus tahu situasi dan apa kondisi. Ini ilmu-ilmu yang perlu, ya, perlu kita ketahui untuk menerapkan suatu ajaran. Ilmu sholat, ilmu zakat, kemudian ilmu-ilmu muamalah yang lain ini perlu kita ketahui. Di samping bagaimana patokan-patokan agama untuk itu. Maka majelis kita itu majelis tarjih dan majelis apa? Tajdid. Tarjih dan tajdid. Tarjih, rojih sesuai alasan dari nas yang paling rojih, paling jelas, paling benar, dan tajdid di situ ada pembaharuan. Ya, karena memang sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi begitu. Maka monggo untuk kebersamaan kita. Agama kita kuat, tapi ilmu umum juga bisa kita ketahui. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang bisa kami sampaikan dalam Sabtu pagi ini. Ya, yang penting adalah marilah kita hadapi hidup ini dengan keimanan yang totalitas. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, dan mengabdi kepada Allah. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.